karena memang kandidat dari non Tangerang Raya relatif bisa dihitung dengan jari. Yang betul-betul kader parpol murni dan dia adalah representasi dari legislatif atau eksekutif dan itu adalah elit parpol hampir nggak ada. Ya. Pilgub Banten sudah di depan mata. Para kandidat sudah mulai kasak-kusuk untuk bisa mendapatkan rekom maju sebagai kandidat di pertarungan menjadi orang nomor 1 di Banten. Kita ingin membahas, dan untuk itu saya bertamu dengan Bang Saiful Bahri. Assalamualaikum Bang. Salam, Adinda aku. Sukses terus nih, luar biasa. Proserang.com. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Kita merintis kecil-kecilan dulu. Lama banget kita Bang bertemu Bang. Ya, ini terpotong kesibukan pilpres ya. Ya, kemarin kita baru saja pileg gitu ya dengan segala macam dinamikanya. Pileg pilpres itu ya dengan segala macam dinamikanya. Dan dinamikanya masih jalan di MK, tapi kemudian harus berlanjut di Pilgub, dan ini cukup menarik Anda, karena sudah banyak sekali tokoh yang bermunculan, dan tokoh-tokohnya yang muncul sekarang itu kelas kakap semua. Nah, ini Bang Saiful sekarang aktivitas ngajar Bang ya? Ya, saya back to kampus dan ya ngurus kebun kecil-kecilan lah di Kalimantan Selatan. Sekarang sudah jadi pengusaha kayaknya ya? Ya enggak lah. Kita belajar ini aja, mempersiapkan entrepreneur ke depan untuk untuk anak-anak kayak ke depan. Bang Saiful ini dulu pernah menjadi komisioner KPU ya Bang ya? KPU Provinsi Banten, KPU Cilegon. Oh, KPU Cilegon dulu ya? KPU Cilegon. Ketua Panwaslu Cilegon dulu, 2003 sampai 2007. Panwaslu dulu? Iya, Ketua Panwas 2003 itu Ketua Panwas pertama di pilkada pertama se-Indonesia, karena Cilegon adalah kota yang pertama kali coblosan pilkadanya di 2005 itu Cilegon. Oh, Cilegon. Iya, bersama Kabupaten Serang dan Kutai Kartanegara. Jadi itu pilkada yang harinya untuk pertama kali coblosannya di pilkada pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Dan saya bagian ditakdirkan Allah untuk menjadi sejarah penyelenggara pilkada, menjadi Ketua Panwaslu. Kemudian ke KPU Kemudian Cilegon. 2008 sampai 2013 Ketua KPU Cilegon, dan 2013 sampai 2018 di KPU Provinsi Banten. Boys, berarti udah banyak makan asam garam lah ya kalau soal pemilu. Ya, hampir ditambah 5 tahun setelah purna, berarti 20 tahun kita sangat concern terhadap pesta demokrasi lokal dan juga kontestasi pilpres lah. Udah 20 tahun ini. Jadi wajar ya kalau sekarang Bang Saiful juga didaulat sebagai Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia. Ya, kira-kira. Jadi. Oke, Bang. Pilgub sudah di depan mata. Kita memang belum tahu siapa yang akan mendapatkan tiket kan, karena masih sangat dinamis, masih sangat cair itu ya, kasak-kusuk. Tapi nama-nama yang sudah muncul kan seperti yang kita tahu, ada petahana itu Pak Wahidin Halim gitu ya, yang sekarang juga menjadi ketua DPW Nasdem. Kemudian ada Bu Airin Rahmidiani itu ya, yang kemarin juga menjadi ketua tim TKD di Prabowo Gibran untuk Provinsi Banten. Kemudian suaranya juga dahsyat itu signifikan. Kemudian ada nama yang tidak kalah populer itu Pak Rano Karno. Mantan gubernur juga ya, mantan gubernur, mantan wakil bupati, mantan wakil gubernur juga sebelumnya kan. Berpasangan dengan Bu Atut. Kemudian sekarang menjabat sebagai DPR RI dan kemarin terpilih lagi gitu ya. Kemudian ada beberapa nama lain sebenarnya para kepala daerah kan. Ada Pak Arief Wismansa yang muncul, ada Pak Dimyati Natakusuma, ini menarik. Bu Iti Octavia Jayabaya itu.
Itulah nama-nama yang saya kira. Ada Pak Andrasoni sebagai Oh ya, sebagai ketua DPR hari ini masih kan? ketua Yang DPRD hari juga ini. ketua Partai Gerindra menggantikan Pak Desmond yang wafat. Ya benar. Dan orang yang berhasil keluar dari kutukan kalau ketua dewan itu biasanya nggak terpilih, dan dia terpilih lagi itu ya. Kemudian, nah Kanda, dari hasil perolehan pileg kemarin itu, ini akan berpengaruh nggak nanti terhadap proses pengembangan Pilgub Banten itu? Ya tentu sekali lagi tiketing ya, tiketing untuk rekom siapa yang direkomendasikan bakal Banten 1 atau Banten 2 itu lagi-lagi tentu harga perolehan kursi parpol itu ya sangat menjadi dasar. Ya taruhlah saya kader partai X. Ya. Nah, partai X saya itu berapa kursi perolehan kursi pada pemilu legislatif yang menjadi persyaratan kan untuk kursi syarat mencalonkan menjadi pasangan gubernur, wakil kepala daerah lah. Sekali lagi karena memang persyaratannya adalah perolehan kursi dan atau juga persentase perolehan suara 2. Ya. Ya, tapi 20% atau 20 kursi. 20 kursi kalau kita lihat hasil pileg 2024 ini nggak ada partai yang bisa mencalonkan sendirian itu. Ya, dan menariknya partai-partai ya Golkar, ya Gerindra, PDIP itu justru perolehannya sama. imbang. Iya. Kursinya maksud saya. Iya, kursinya. Walaupun perolehan suaranya Golkar yang beruntung pertama, ya. Golkar, Gerindra, PDI itu ya. Walaupun jumlah kursinya sama nih 14 itu. Sisanya PKS 13, kemudian Nasdem PKB 11, PAN 7, P3 4, dan PSI 3. Ya. Jadi ini menarik. Nah, kalau lihat konstelasi komposisi, kita belum masuk ke kandidat dulu nih. Kalau lihat komposisi dari perolehan suara ini, akan ada berapa poros nih kira-kira? Atau juga nanti di-compare dengan nama-nama yang muncul? Pertama, ya karena minimal gabungan kursi gabungan parpol yang sama dengan kursinya 20, sehingga sepertinya tidak mungkin lebih dari 3. Tidak mungkin lebih dari 3. Mungkin lebih dari 3 ya. Berarti maksimal 3. Maksimal 3. Analisis saya ya mungkin porosnya ada 3 ya. Porosnya ada 3. Tentu poros ini kan juga mereferensi kepada kandidat. Ya kandidat dengan variabel tentu yang paling utama adalah istilahnya logistik yang dimiliki, kapasitas elektabilitas kandidatnya sendiri, dan juga rekam jejak dan jaringan yang memang dimiliki para kandidat ini. Nah, makanya 3 poros itu coba kita analisis dan kita petakan gitu. Poros yang pertama ya tentu kita ngambil sosok Airin lah, yang pertama kali dari semua kandidat yang jauh-jauh hari sebelum pilpres sekalipun yang bersangkutan memang sudah di semua titik kecamatan itu ada balihonya. Bahkan di kelurahan di seluruh Banten ini saya pikir nggak ada wilayah kelurahan atau desa di Banten yang tidak ada baliho Airinnya. Itu sebelum pileg loh, sebelum pilpres. Dan itu sekali lagi bahkan satu hal yang menjadi kode keras bahwa ya Bu Airin ini sangat serius gitu loh. Sangat serius. Apalagi sebelum pileg juga surat tugasnya sudah dikeluarkan sama Partai Golkar kan itu. Artinya kalau kita lihat komposisi jumlah perolehan kursi di dewan, kemudian tokoh yang muncul, kita akan sebut poros pertama adalah Airin. Sebagai kandidat. Ke Airin Golkar lah. Golkar Airin. Tinggal nanti apakah nanti koalisi gabungan parpolnya dengan Gerindra sebagaimana paketan koalisi pilpres atau koalisi nasional, terus akan berlanjut di pilgub dengan beberapa provinsi yang prospektus, dengan catatan ya, karena saya pikir koalisi permanen itu dengan catatan permanen dengan kandidat yang prospektus, artinya Golkar kandidatnya prospektus, Gerindra juga kandidatnya prospektus, maka dia akan menjadi koalisi permanen, koalisi lanjutan, walaupun mungkin parpol lain bisa jadi ikut, bisa jadi tidak. Kenapa kita
kita katakan koalisi permanen yang kita petakan Gerindra Golkar, karena pertama Gerindra ketuanya kan presiden terpilih, Ya. akan jadi presiden, Betul. sehingga peta politik pilkada di seluruh Indonesia yang serentak ini, saya pikir ya Pak Prabowo tidak akan diam-diam saja, dan tentu akan Karena butuh tangan-tangan di daerah tentu ya. berkepentingan akan kadernya ya yang kuat atau yang punya elektabilitas yang bisa di-hire itu untuk kemudian kalau perlu ada pasangan atau ada kandidat Partai Golkar di tiap provinsi yang memang bisa disandingkan, ya kenapa tidak? Kecuali tadi di Ya. beberapa provinsi yang mungkin ya, Kurang. dua kader ini ya elektabilitasnya kalah pamor, taruhlah di Jawa Timur. Ya, Khofifah gitu ya, dan Ya. Erik Erik Dardal. Erik Dardak itu kan Emil Dardak ini kan juga tidak Golkar, tidak Gerindra kan? Ya. Dua-duanya tidak Golkar, tidak Gerindra, tapi menurut saya tetap Golkar dan Gerindra akan berkoalisi untuk mengusung yang menang, karena poinnya kan jangan sampai partainya Pak Presiden ini kalah dalam pilkada level gubernur gitu loh. Dan kalah dalam pilkada ini ya tentu tidak elok didengar. Ya. Perkara kader aslinya gitu loh, kader sendirinya tidak dipanggungkan. Yang penting kan Gerindra adalah parpol yang terdepan untuk mengusung dan beri rekom. Itu penting loh. Kalau balik ke Banten, berarti potensi Golkar Gerindra sangat besar. Karena kan melihat Pak Andro juga kayaknya serius juga itu. Dia akan maju kan, karena kemarin juga banyak sekali deklarasi dari kader-kader Gerindra yang mengusung Pak Andra Soni gitu kan. Sementara hubungan antara Gerindra sama Golkar sekarang kan lagi mesra kan gitu. Bahkan Butatu sebagai ketua DPD Golkar Provinsi sempat ketemu sama Prabowo, itu fotonya beredar kemana-mana bareng Bu Airin gitu. Apakah ini sinyal ke sana? Kalau Anda lihatnya seperti apa? Ya, seperti yang saya bilang, karena berkali-kali Pak Prabowo sebagai ketua partai Gerindra yang sekaligus melihat perolehan suara presiden pilpres ya di Banten, Prabowo masih bertahan memenangi gitu ya, memenangi dan mengatakan sendiri bahwa saya mensupport Bu Airin jadi gubernur Banten. Coba, padahal Pak Prabowo itu punya, maksudnya bukan partai Golkar, partai Gerindra, dan punya kader kan. Tapi itu kode bahwa artinya bisa jadi Gerindra adalah parpol yang akan berkoalisi dengan Golkar yang bagaimanapun bisa jadi Pak Prabowo tidak mau partainya kalah dalam pilkada. Apalagi levelnya gubernur gitu loh. Apalagi levelnya gubernur. Saya berkeyakinan itu. Tinggal nanti parpol mana yang mau bergabung berkoalisi. Bareng lagi. Ya, karena prediksi saya ini akan jadi koalisi besar. Gerindra Golkar ini akan menjadi magnet parpol yang kursinya di bawah 10 untuk bisa jadi berkalkulasi. Apalagi punya irisan kan, pokoknya punya irisan memori perjuangan pilpres yang manis gitu ya, yang berakhir manis. Apalagi Bu Airin kan ketua TKD-nya TKD-nya. Terus kalau misalnya Bu Airin firm katakan maju dengan Gerindra kan lebih dari cukup itu ya. Walaupun tidak pasti juga, tapi sinyalmen untuk mereka bersatu tuh gede itu ya. Tapi kan Pak Andre juga, tapi problemnya kan Pak Andre itu sama-sama Tangerang itu. Dan dalam sejarah pilgub di Banten biasanya wilayah ada dua kutub tuh, utara dan selatan. Utara itu Tangerang Raya, kemudian selatan sini Serang, Cilegon, Lebak dan sebagainya. Biasanya ini kan komposisi pasangannya selalu mewakili dua wilayah itu. Nah, kalau Bu Airin katakan ngambil Pak Gerindra sama-sama Tangerang ini, apakah akan memungkinkan? Analisis saya bisa jadi untuk Bu Airin dipersilahkan mengambil wakilnya. Jadi pengecualian menurut saya, satu-satunya kandidat mungkin pilgub ya, yang diberi keleluasan untuk memilih sendiri wakilnya yang nyaman, sepertinya akan kartu wilkatnya ya.
ya privilege-nya akan diberikan kepada Bu Airin. Tapi kalau faktanya nanti Gerindra ternyata tarung sama Golkar, Ya kalau faktanya pun bertarung dengan Golkar, saya pikir itu juga satu hal yang sudah menjadi strategi berikutnya kan. Saya yakin tim-timnya Bu Airin dan Golkar sudah mengkalkulasi, kalaupun ya tidak berjodoh dengan Gerindra gitu maksud saya, pasti akan melakukan koalisi dengan parpol, terutama akan mencari kandidat wakil yang elektabilitasnya begitu menjadi pasangan ya punya peluang tetap menang. Apalagi tadi itu tradisi ya, tradisi bahwa dalam sejarah Pilgub Trah Buato, Trah Rau kira-kira ini kan selalu memenangi Pilgub. pilkada. Mana selalu menangi Pilgub mulai dari zaman Buato. Ya. Pilgub pertama loh, walaupun Buatut itu wakilnya Joko. Pak Joko yang waktu itu wakil wali kota Cilegon untuk pertama kalinya ada pemilihan, walaupun itu pemilihannya pertama kali lewat DPR kan. Ya DPR. Pilihan pertama kali Pak Joko dengan Pak Asapat kan hasil produksi pemilihan kepala daerah lewat Dewan yang akhirnya diambil dan kemudian Bu Atut menjadi wakilnya. Tapi kata kuncinya kan tetap. Kata kuncinya adalah keluarga besar Kaji Hasan lah, yang sampai hari ini masih rekor lah, masih rekor dalam sejarah selalu keberuntungan menang. Kalau katakan oke, kita firm poros pertama adalah Airin Golkar itu ya, dengan ya partnya siapa saja, saya kira akan banyak lah itu, dan prediksinya gemuk gitu. Penantangnya siapa yang paling potensial di antara nama yang muncul? Baik, dari banyaknya nama ya yang tadi disebutkan tanpa mendistorsi mungkin yang tadi belum disebut sekali lagi. Variabelnya 3 tadi ya. Siapapun poros berikutnya, syarat utama adalah logistik dan elektabilitas kurang-kurangnya, serta komunikasi serta yang bersangkutan setidaknya sudah mengantongi lah ya sekurang-kurangnya setengah dari restu parpol, restu DPP. Sekali lagi mengantongi setengah dari restu DPP. Setengah jumlah kursi dukungan juga. Jumlah dukungan. Nah, dari analisis saya, poros berikutnya itu pasti Rano. PDIP. Karena kalau kita mengacu ke PDIP itu ketika Pilpres kemarin ya koalisinya bersebelahan dengan Golkar Gerindra, maka ya sangat tidak menutup kemungkinan PDIP terus mencoba untuk membangun tradisi istilahnya kritis lah, tidak masuk dalam pemerintahan, sehingga bisa jadi ketika Golkar yang bisa jadi nanti gabungan dengan Gerindra itu semakin mempertegas PDIP harus membangun poros sendiri dengan sosok Rano, di mana Rano ya adalah kader PDIP yang sudah terbukti menjadi wakilnya Bu Atut, dia memenangi dengan kartu PDIP ya, dengan tiket PDIP, dan pada akhirnya juga beliau menggantikan karena Bu Atutnya bermasalah, jadilah gubernur, tetapi kontestasi Pilkada 2016 ya, pada saat saya jadi KPU kan Rano malah jadi penantangnya Trahnya Bu Atut yang kemudian berpasangan dengan Pak Baim Mulya Sarif. Ya, sementara kemudian Bu Atut mengambil WH gitu ya. Walaupun Golkar ketika itu sebenarnya ada pemenang pemilu, bahasa kasarnya Golkar itu kursinya luar biasa dan besar. Tapi kemudian dan ketika itu Demokrat kursinya sangat kecil, tapi justru bersedia menjadi A2. Ya, menjadi A2 dengan catatan yang penting ya Trahnya Bu Atut tetap memenangi pilkada. Itu strategi juga menurut saya. Nah, hari ini ya tidak menutup kemungkinan dalam pilkada 2024 PDIP Rano akan fight dengan lagi-lagi berhadapan dengan Trah Bu Atut. Selama ini memang sudah 2 periode pilkada itu kalau ini terbangun maka menemukan
kebenarannya. Ya, apalagi kan kemarin juga di pemberitaan yang kita lakukan kan Pak Rano juga sudah mulai membangun komunikasi politik. Salah satunya dengan bertemunya Pak Rano dengan Arif, kemudian sebelum dengan Pak Arif juga dengan Bu Iti, Bu Iti, Octavia Jayabaya itu untuk bisa saya tidak tahu apakah dalam rangka tadi membangun poros koalisi atau tidak karena kan masih dinamis dan Demokrat juga sedang proses penjaringan kan itu. Tuh, jadi poros kedua Rano itu. Ya, poros kedua Rano. Tinggal wakil siapa yang paling potensial di wakilnya? Ya banyak pilihan sebenarnya, banyak pilihan. Kalau analisisnya adalah potensi suara berdasarkan peta blok Tangerang Raya dan non Tangerang Raya belah dua, maka ya Iti sebenarnya punya kans untuk dilirik oleh Rano karena Iti mewakili non Tangerang Raya ya, apalagi beliau juga mantan bupati dan Prof Jayabaya masih jadi garansi lah tetap untuk lumbung suara setidak-tidaknya di Pandeglang Lebak kan, karena istilahnya keluarga Jayabaya juga dapil DPR RI-nya kan Pandeglang Lebak, walaupun pada pilkada 2024 ada ketidakberuntungan, tetapi suara kemarin kan masih bisa digarap lagi lah setidaknya, karena masih dekat. Nah itu untuk Pak Rano ya. Kalau sisirnya ada apa? Kalau petanya adalah peta kewilayahan, Bu Iti. Walaupun juga bisa jadi calon lain seperti Pak Arif gitu ya. Walaupun sama-sama Tangerang Raya ya tidak menutup kemungkinan. Sama dengan tadi tidak menutup kemungkinan antara Bu Airin dengan Pak Andresoni gitu ya. Karena memang kandidat dari non Tangerang Raya relatif bisa dihitung dengan jari. Ya, yang betul-betul kader parpol murni dan dia adalah representasi dari legislatif atau eksekutif dan itu adalah elit parpol, hampir nggak ada. Yang muncul dari non Tangerang Raya kan. Hampir siapa nggak ada untuk pilgub ini. Suka tidak suka akhirnya memang ya mungkin ya karena memang sekali lagi jika kandidat pilgub ini mengoptimalkan potensi suara Tangerang Raya itu di atas 68%, itu sebenarnya kan sudah pasti menang. Iya, karena DPT-nya mereka yang dengan catatan tadi porosnya ada tiga. Dengan catatan porosnya ada tiga. Ya, dengan catatan porosnya ada tiga. Terus kalau misalnya poros tiga, satunya lagi? Nah, satunya lagi sebenarnya kan banyak ada kandidat selain yang berdua ini ya. Nah, kita sebut umpamanya Wahidin Halim, ada kandidat, ada Dimyati. Nah, tetapi Pak Wahidin Halim walaupun beliau itu petahana paling agres dibanding Rano, karena Rano juga petahana lama, tetapi kalau kita simak dari statement beliau di berbagai media yang mengatakan, bahkan ada statement yang menurut saya wah menarik juga, hanya orang gila yang mau bertaruh katanya untuk pilgub Banten, padahal yang bersangkutan barusan kepilih legislator DPR RI Senayan gitu. Kenapa? Karena betapa berdarah-darahnya perjuangan menuju Senayan 2024 ini yang membuat saya agak ragu apakah Pak Wahidin Halim betul-betul fight, betul-betul serius gitu loh, mau melepas Senayan, bertarung. Apalagi sekali lagi dia akan berhadapan dengan yang dulu berkoalisi. Itu yang dan Pak Wahidin Halim tentu sangat tahu dan sangat paham luar dalam bahwa saya kalau berhadapan-hadapan atau menjadi kompetitornya keluarga besar Bu Atut, saya rasional atau tidak itu saya pikir Pak Wahidin Halim punya jawaban yang tidak sangat diragukan lah. Sangat tidak diragukan. Jadi kalau keputusannya umpamanya betul-betul tidak, ya itulah satu indikator lagi betapa Pak Wahidin Halim yang sudah pernah bekerja sama perjuangan pilgub Banten saja dengan keluarga besar Bu Atut, betapa pahamnya. Berarti Pak Wahidin Halim itu dia akan mengkalkulasi banyak hal ya. Banyak hal. Dan saya semakin yakin bahwa kalau misalnya punya keberanian kalau misalnya katakan Pak Wahidin Halim kita masih masih nunggu nih, masih wait and see. Berarti poros ketiganya ya tidak ada lain karena variabel utama menurut saya adalah logistik. Ya dari semua kandidat ini kan yang
ya termasuk cukup ya yang diperhitungkan. cukup diperhitungkan kan tinggal Padim Yatinata-Kusuma. Ya dari perspektif logistik, dari perspektif rekam jejak beliau anggota DPR terpilih juga setelah selesai dari Bupati Pandeglang, kandidat itu. nyalonnya dari DKI justru. Ya. Itu kan menandakan betapa dia petarung dan punya logistik. Walaupun tidak beruntung pada Pileg 2024. Jadi menurut saya karena mungkin ada konsentrasi yang terpecah. karena dua anaknya tetap dia berhasil karena anaknya tetap maju, masih menjadi wakil rakyat ya, atau DPR RI legislatif. Jadi saya berkeyakinan poros terakhir adalah Pak Dimyati dengan PKS-nya, karena PKS 13. PKS 13, dan walaupun PKS ini secara hasil musyawarah level partai di PKS provinsi wilayah sudah merekomendasikan gembong, tapi kan dalam dunia politik selalu ada faksi, Kang. Sebagaimana di PDIP ada faksi Rano, ada faksi yang baru kemarin yang sempat ramai juga ya. Yang sempat ramai juga Pak Ade Sumardi. Pak Ade Sumardi, ya Ade Sumardi, Pak Ade Sumardi. Yang diisukan juga akan menjadi pendamping Bu Airin. Yang diisukan Airin, tapi sekali lagi saya berkeyakinan kalau untuk PKS ya Pak Dimyati yang memang anggota DPR titik ini masih dari partai PKS ya akan dipertimbangkan menurut saya. Kalau memang karena apa tadi? Karena sejarahnya lagi-lagi jika teorinya koalisi permanen pilpres ya yang 3 kandidat di pusat di mana Golkar Gerindra satu poros, PDIP satu poros, maka poros terakhir ya nggak ada lagi PKS kan. Atau kalau mau dilanjutkan porosnya permanen di level Banten, pilkada Banten ya poros PKS Nasdem. Nasdem siapa ya selain Pak Wahidin? Ya Nasdem selain Pak Wahidin yang siap pilgub ya tinggal Pak Fursasan kalau beliau juga istilahnya berani itu juga masih memungkinkan ya. Masih memungkinkan karena perolehan suara Pak Fursasan kan cukup signifikan. Dan Pak Furtasan kalaupun umpamanya mau mendeklarasikan ini kan juga satu hal baru yang mengisi kekosongan kandidat wilayah non Tangerang Raya. Ya. Karena dari peta kandidat yang sangat minim kandidat non Tangerang Raya kan justru ya hanya muncul Ratu Ageng ya. Ya Ratu Ageng yang orang parpol, yang non parpol ya. Yang non parpol itu pun bukan kader parpol. Yang kader parpol relatif ada Bu Iti yang non Tangerang Raya. Ya. Nah kalau muncul Pak Furtasan, saya pikir akan menjadi warna baru. Karena butuh wakil. Iya, butuh wakil. Bu Airin butuh wakil, Pak Rano butuh wakil, dan Bu Airin Tangerang Raya, Rano Tangerang Raya, Pak Dimyati calon gubernur yang justru dari non Tangerang Raya, yang pasti akan melirik wakilnya yang Tangerang Raya. Nah bisa jadi nanti kalau klop ya komunikasinya dan mau fight ya Pak Arief jangan-jangan dengan saya dapat informasi sudah deal dengan P3 pokoknya dapat rekom dari P3 bisa jadi PKS P3 karena Pak Dimyatinya cocok dari banyak hal dengan Pak Arief. Karena memang Pak Dimyati juga secara terbuka pernah ngomong gitu ya. Salah satu yang dilirik adalah Pak Arief itu ya. Walaupun sekarang Pak Arief juga terlihat mesra dengan Pak Rano ini. Iya. Berarti Pak Arief juga lumayan seksi ya. Iya, karena sekali lagi seandainya 3 poros ini betul-betul sangat terjadi, maka justru serunya pada perebutan wakil. Ya, jadi yang seksi malah wakil nanti ke depan. Tapi sebelum nanti perebutan Pak, memungkinkan nggak misalnya poros PKS Nasdem ini kemudian mengawinkan Wahidin Halim dengan Dimyati? Kalau Wahidin Halim dengan Dimyati saya tidak yakin, karena pertama tidak mungkin juga seorang istilahnya Dimyati mau jadi wakil gubernur ya maaf ya dalam tanda petik di mana mungkin secara logistik bisa jadi Pak Dimyati kan
yang pasti porsinya lebih besar untuk logistiknya. Dan Dan punya pengalaman. Dan Pak Dimyati punya pengalaman, maaf, Pak Dimyati kan punya pengalaman ketika istrinya berpasangan Wahidin Halim Irna pada pertarungan Bu Atut Pilgub waktu itu berpasangan dengan WH Irna Narulita. Iya, enggak, Pak Bu Atutnya berpasangan dengan Parano. Parano dong. Parano ya kalau salah, tidak salah dengan Parano. Nah, dan artinya kan Pak Dimyati Natakusuma sudah punya pengalaman. Bagaimana luar dalamnya Pak Dimyati untuk jadi pertarungan pilkada. Apakah istilahnya mau betul-betul gotong royong untuk logistik atau tidak, itu variabel utama yang membuat apakah perjodohan ini akan sampai ke pelaminan. Karena tetap ya logistik ini variabel utamanya kan. Kalau logistiknya nggak adil, saya pikir ya nggak terjadi juga tuh perjodohan. Karena kontestasi ini lagi-lagi membutuhkan kos, itu persoalannya. Ini menarik berarti, artinya kan kalau ngomongin pilgub di Banten ini kayak pilpres kemarin kan. Ya. Calon presidennya clear tuh. Ya kan? Ya. Kemudian yang seru adalah perebutan wakilnya. Nah, kalau ini terjadi, itu sungguh menarik dan akan menjadi berita level nasional yang saya pikir seksi juga di samping karena kalau umpamanya Jawa Timur sudah selesai Khofifah Emil kan apa yang mau diberitakan, apa main kejutan, nggak ada kejutan. Nah di Banten justru yang sangat dinamis. Justru di Banten sangat dinamis dan bisa jadi ada kejutan gitu loh, karena calon gubernurnya relatif ini ya, firm itu ya, relatif firm tokoh-tokohnya. Kemudian tinggal variabel wakil mana nih yang bisa menambal kekuatan, mendongkrak kekuatan ini. Ini menarik. Artinya berarti Bang Saiful juga melihat konstelasi koalisi pilpres kemarin itu akan sangat menjadi pengaruh di Banten itu. Sangat berpengaruh. Selain hitung-hitungan koalisi, itu apa kepentingan lain yang bisa tadi ngeklikin antara koalisi pilpres dengan koalisi pilgub? Yang pasti ini pemerintah pusat kan berkepentingan bahwa kepala daerahnya itu setidaknya satu napas, satu tarikan kebijakan dengan parpol parpolnya Pak Presiden gitu loh, parpolnya koalisinya Pak Presiden kira-kira gitu kan. Karena tentu kebijakan pusat ini juga ya nggak terlalu nyaman jika di daerahnya justru kepala daerah terpilihnya bukan parpol koalisinya Pak Presiden kira-kira seperti itu kan. Maka saya pikir Pak Presiden terpilih ini Pak Prabowo punya kepentingan lagi untuk pilkada di semua wilayah yang memang untuk pertama kali di Indonesia 2024 ini pilkada serentak itu Pak Prabowo harus serius turun sendiri untuk ngecek gitu loh, ngecek dengan sangat teliti, bukan hanya sekedar logistik tetapi juga elektabilitas, tetapi juga kepentingan pembangunan beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di setiap provinsi yang berpotensi. Sekali lagi walaupun tidak mesti kader Gerindra yang maju tetapi tetap Gerindra punya kepentingan untuk tercatat bahwa di semua pilgub di seluruh wilayah Indonesia Gerindra 90% memenangi pilkada. Baik sebagai partainya loh maksud saya. Ya, baik sebagai pengusung utama maupun pendukung ya. Pendukung utama. Apalagi Banten kan posisinya sangat strategis sebagai penyangga ibu kota. Artinya walaupun ibu kota negara kita secara undang-undang kan sudah Panajam Pasir Utara IKN ya. Tetapi satu hal saya masih berkeyakinan 5 tahun ini tetap Jakarta masih menjadi sentra utama bisnis dan juga pemerintahan separuhnya. Artinya pemerintahan separuhnya bisa jadi kan untuk hal-hal yang tidak terlalu strategis Jakarta masih dipakai. Hal yang strategisnya bisa jadi umpamanya paripurna DPR RI-nya pasti di IKN. Tetapi rapat-rapat non paripurna masih di Jakarta karena dan saya yakin juga tidak akan secara otomatis langsung kan. Nah, karena tidak semudah
proses membuat ibu kota negara baru ini dalam tempo 1 tahun semua ada. Iya, pasti kan bertahap itu. Dan dalam proses transisi menguatkan IKN sebagai ibu kota negara, Iya. waktu 5 tahun tuh masih tidak cukup, sehingga sekali lagi bagi saya analisisnya Dan Pak Prabowo berkepentingan dan terhadap Banten. Ya, Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo berkepentingan terhadap Banten karena sekali lagi Banten itu tetap ya sangat dekat dengan Jakarta. Dan potensi untuk memenangkannya maksudnya ada. Ya, potensi untuk memenangkannya ada itu. Nah, ini menarik. Artinya kita akan melihat bahwa ada 3 poros. Nah, otak-atik komposisi partainya seperti apa nanti? Baik. Selain misalnya ini kan analisis Golkar, Gerindra itu walaupun sudah cukup, tapi kan masih ada partai-partai lain tuh yang nggak mungkin dia juga hanya menjadi penonton saja, pasti juga ingin mendapatkan kemenangan. Iya, kalau kita membaca dari perolehan kursi parpol di DPRD Provinsi Banten, yang paling sepertinya tidak mungkin tidak ikut kemanapun Gerindra berkoalisi, itu pasti PSI. Itu pasti. Menurut saya, ketika pun akhirnya Gerindra harus poros sendiri, tidak dengan Golkar, maka pasti PSI ikut Gerindra. Pasti ikut PSI. Karena sekali lagi kan kedekatan PSI itu sebenarnya kan juga Pak Jokowi gitu loh. Jadi Pak Jokowi yang hari ini saya pikir masih sangat mesra dengan Pak Prabowo, dan itu sepertinya akan terus berlanjut. Sehingga menurut saya di pilkada serentak ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo pasti juga kingmaker yang dua-duanya pasti masih tidak mau ya istilahnya tidak berpikir keras lah, tidak membuat kalkulasi yang matang gitu. Akhirnya PSI masuk tuh poros ke Gerindra, baik bersama Golkar atau Gerindra bikin poros sendiri PSI. Yang berikutnya menurut saya PKB kalaupun PKB itu bisa jadi maksud saya ke Golkar, karena tradisi sejak pilkada pertama PKB selalu ke Golkar ya. Setidaknya dia punya komunikasi untuk berkoalisi dengan sangat baik dengan keluarga besar Bu Atut gitu ya. Siapa tahu PKB juga pengen ngelanjutin koalisi permanen kemarin kan. Nah, PKB Nasdem. Tapi bisa jadi. Tapi kayaknya kecil kemungkinan. Ya, kecil kemungkinan. Apalagi dengan ini berdasarkan track sejarah ya. Iya, ditambah lagi dengan ujuk-ujuk keluarga besarnya Pak Wapres ya. Mendaftarkan itu kan sinyal bahwa ya kalau Pak Wapres sudah ada di, walaupun representasinya anaknya atau siapapun. Kemarin saya lihatnya justru Pak Wapres itu sinyal-sinyalnya ke Pak Ganjar loh. Bacaan saya. Tidak lah. Karena saya punya orang yang sangat valid dan dia adalah ring 1. Jadi variabel anaknya Wapres kawin sama Airin juga bisa jadi ya. Ya, dalam politik selain pilihan Pak Andra. Bisa jadi ya, dalam politik. Artinya Bu Airin di sini justru kandidat yang lebih banyak pilihan waktu. Nah, Bu Airin seakan tidak kesulitan sebenarnya memilih wakil, bahkan bisa jadi ya poros yang lain itu akan kesulitan kalau Bu Airin umpamanya jauh-jauh hari sudah langsung ngambil wakil yang dari 3 variabel itu justru unggul semua. Dari variabel logistik, dari variabel elektabilitas, dari variabel nama besar yang bersangkutan dan keluarganya itu bisa diambil dan dapat semua. Bisa jadi akan kesulitan, tambah kesulitan lagi nih bagi poros lawannya Bu Airin untuk mengambil wapres gitu ya. Mau mengambil wakil gubernur, kandidat wakil gubernur kan. Ini justru yang tidak banyak muncul ada tokoh dari PAN. Padahal suaranya lumayan 7. Iya. Kan kalau Demokrat ada Bu Yudi, ada Pak Arik. Karena memang juga Pak Arik masih kader Demokrat. PAN ini nggak muncul. Kalau di Nasdem ada Pak Wayan Tinggali, Pak Purkasan lah gitu ya. Tokoh yang lumayan PAN. Saya awalnya menduga Pak Yandri ini akan fight di pilkada atau pilgub ya. Apalagi kemarin dia sudah tidak terpilih ya.
Iya, apalagi beliau yang kemarin kurang beruntung gitu. Mhm. Tapi sampai hari ini beliau ternyata tidak daftar juga ke Nasdem. Ya. Terus dia juga tidak ada statement, Apa-apa. bahkan tidak ada info apapun dari orang sekitar beliau bahwa beliau sangat tertarik untuk pilgub. Sepertinya memang Atau beliau, mungkin beliau sekarang konsen gimana cara jadi menteri kali. nah, jangan-jangan beliau sudah dipanggil Ya, karena untuk kan siap-siap nanti masuk kabinet. Jangan-jangan lebih fokus untuk kerja-kerja Iya. kabinet gitu. Apalagi Jangan-jangan. infonya kan beliau ini sangat dekat dengan Pak Zulkifli ya. Ya, makanya ya saya berkeyakinan jangan-jangan lebih concern untuk persiapan kerja-kerja kabinet lah, program-program apa, jangan-jangan di situ ya fokus beliau, sehingga Artinya kalau PAN ini fokus pada kerja-kerja kabinet, tidak menutup kemungkinan PAN ini juga akan masuk lagi tuh ke koalisi Indonesia Maju. makanya tadi seandainya pun ada kejutan poros, Ya, kita sebut kejutan poros itu tiba-tiba Gerindra berani, ya. maka pasti teman-teman koalisinya selain PSI kan PAN, selain PSI itu PAN, PAN. selain PSI PAN. Ya. Eh, Kalaupun ada ya. Kalaupun ada. Heeh. Ya, Kalaupun- tinggal tadi itu. Nah, sekarang kalaupun mau majukan kader PAN sendiri siapa sampai hari ini? kalau kader ada tambah satu poros lagi 4 dong berarti. PAN. Nah, ya, tapi kan itu kejutan. Kejutan Dan ya. saya agak tidak meyakini itu. Ya namanya kejutan kan. Ya, Saya ya. tidak meyakini itu. Hmm. Saya tidak meyakini. Saya Berarti Bang masih Saiful meyakini mas- bahwa PAN akan bergabung lagi dengan Golkar. Golkar. Artinya Bang Saiful tetap dengan apa analisa awal Bang Ya. Saiful bahwa poros 3 maksimal. Maksimal poros 3 tetap. Saya masih meyakini sampai detik ini 3 poros inilah yang Kalau head to head, benar. Kalau head to head bisa, tetapi saya tidak berkeyakinan Kenapa kubu Kenapa itu? tertentu ya akan nyaman dengan head to head. Kenapa? Ya karena head to head itu dalam kalkulasi politik like and dislike kan lebih rawan kan. Kalau seseorang ya dari 9 variabel, satu variabel saja tidak suka, maka satu variabel itu cukup untuk pindah pilihan kan? Iya. Dan Padahal 8 variabelnya cocok. Satu variabel saja memungkinkan orang gampang ditarik untuk pindah pilihan. iya. Itu dari teorinya kan? Dari teorinya lebih rawan lebih rawan. head to head itu. Karena sekarang ini pilgub Banten ini ya pilgub yang semuanya sekali lagi petarungnya memang ya petarung yang berpengalaman pilkada. Kalau head to head itu proses rekonsiliasinya itu Rekonsiliasinya membutuhkan waktu dan menghabiskan energi anak bangsa. dan contoh di pilpres kemarin 3 pasangan begitu selesai dan relatif lebih Apa ya? Lebih smooth lah. Lebih semut. Itu yang menurut saya satu hal ya. Itu. Satu hal kalau boleh saya sebagai akademisi dan sebagai praktisi di pilkada kan, karena saya sudah hampir 15 sejak pilkada pertama 2005 saya kan menjadi penyelenggara. Baru pada pilkada akhir kemarin ya saya sudah Tidak aktif. Saya sudah menjadi pengamat. Saya sudah menjadi pegiat untuk mensupport partisipasi publik, ikut mengawasi pilkada, ikut partisipasi pilkada yang betul-betul berdasarkan pilihkan suara hati masyarakat ya, bukan pada hal-hal yang pragmatisme. Saya punya concern di situ. Oke. Gitu kan. Oke, terima kasih banyak Bang Ipul pandangannya, analisanya. Menurut saya ini juga menjadi salah satu edukasi politik untuk masyarakat gitu, bahwa siapapun pilihan kita nanti, kita tetap bersaudara, dan siapapun yang nanti terpilih itu menjadi pemimpin kita bersama yang harapannya itu bisa melakukan percepatan pembangunan di Provinsi Banten, dan kita pengen Banten itu menjadi daerah yang maju. Bang, nanti next kita akan undang Abang lagi untuk ngomong soal strategi pemenangan. Hari ini kita ngomong kasak-kusuk soal siapa kandidat dan bagaimana poros koalisinya. Terima kasih banyak Bang Saiful. Siap, luar Sukses biasa. selalu. Ya. Luar biasa Pro Serang harus mengedukasi demokrasi dan pilkada serentak ini terdepan. Oke. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Bertamu, berbagi ide, cerita, dan pengalaman. Bye-bye.